Who said this? I did. I did. Then you ask him, don't ask me. To know all this anything. Nobody talk. Persib kembali berlatih, Bojan Hodak fokuskan tim bangkit jelang lawan Bayangkara FC. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Skuad Persib Bandung akhirnya kembali menggelar latihan setelah meliburkan para pemainnya selama 2 hari usai pertandingan melawan Malut United beberapa waktu lalu. Skuad Maung Bandung menjalani sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyatakan timnya langsung mengalihkan fokus untuk bangkit pada laga lanjutan Super League 2025-2026 menghadapi Bayangkara FC yang akan digelar di Stadion GBLA pada Minggu mendatang. Hodak mengakui hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya tak lepas dari dampak padatnya jadwal pertandingan yang menguras kondisi fisik pemain. Pelatih asal Kroasia tersebut menambahkan, tim pelatih telah menyiapkan program khusus untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus mengembalikan semangat pemain jelang laga berikutnya. Bisa kalian lihat di pertandingan terakhir melawan Malut United, para pemain terlihat kelelahan. Bayangkan, kami menjalani 6 pertandingan hanya dalam waktu 23 hari. Perjalanan ke Ternate pun dilakukan tengah malam, sehingga kami kehilangan waktu istirahat hampir 2 hari sebelum pertandingan. Setelah kembali dari Ternate, kami memberikan libur 2 hari. Hari ini para pemain kembali berlatih dengan kondisi yang lebih segar. Dalam kurang dari 1 bulan, kami banyak melakukan perjalanan berat. Jadi saya memberi mereka waktu untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga setelah melewati pekan-pekan yang sulit, ungkap Bojan Hodak. Sempat cedera selama kurang lebih sebulan, Bojan Hodak beri kabar baik soal kondisi Adam Alis. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan perkembangan terbaru terkait kondisi gelandang andalannya Adam Alis yang sempat menepi akibat cedera lutut. Hodak memastikan kondisi pemain bernomor punggung 18 tersebut terus menunjukkan progres positif setelah menjalani pemulihan bersama tim medis Persib. Sebagaimana yang diketahui, Adam Alis sudah absen bersama Persib sejak pertengahan November 2025 setelah mengalami cedera lutut. Kini, gelandang berusia 31 tahun itu mulai kembali bergabung dalam sesi latihan tim. Tak hanya Adam Alis, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan pihaknya juga memantau kondisi seluruh pemain menjelang laga pekan ke-15 Super League melawan Bayangkara FC. Padatnya jadwal pertandingan dalam beberapa pekan terakhir membuat tim pelatih harus ekstra cermat dalam mengawasi kebugaran skuad Maung Bandung. Untuk kondisi Adam Alis, pada latihan sebelumnya dia sudah bergabung dan hari ini sudah menjalani program latihan secara penuh. Namun, kami tetap memantau untuk mengembalikan kebugaran fisiknya. Kami melihat kondisi pemain hari ini, apakah ada yang mengalami masalah kebugaran, siapa yang siap bermain, dan siapa yang belum, ungkap Bojan Hodak. Sementara itu, Adam mengaku bersyukur proses pemulihan cederanya berjalan dengan baik berkat pendampingan tim fisioterapis. Cedera lutut tersebut didapatkannya saat memperkuat Persib menghadapi Selangor FC pada ajang AFC Champions League 2 pertengahan November lalu. Meski demikian, pemain yang telah mencetak 3 gol untuk Persib di AFC 2 tersebut mengakui kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ia menegaskan akan terus bekerja keras agar segera kembali ke performa terbaiknya. Alhamdulillah sekitar 1 bulan saya harus beristirahat. Kondisi sekarang terus membaik dan menunjukkan progres yang positif. Saya rasa saat ini belum 100%, semuanya bertahap. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri agar kondisi semakin baik menuju pertandingan berikutnya melawan Bayangkara FC, papar Adam Alis. Bobotoh seketika heboh. Si aki-aki gede wadul akhirnya jawab soal kedatangan Joey Pelupesi dan Martin Paes. Apa katanya? Yuk kita simak videonya.
Sebagaimana yang diketahui, belakangan ini Persib Bandung tengah dikaitkan dengan dua pemain keturunan Timnas Indonesia, yakni Marten Paes dan Joey Pelupesi. Bukan tanpa alasan, dua nama tersebut muncul berdasarkan pernyataan dari Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Dalam pengakuannya, ia menyatakan bahwa Persib akan mendatangkan pemain baru untuk mempertebal kualitas permainan tim. Nama Joey Pelupesi awalnya disampaikan Aditya saat diwawancarai awak media. Namun dalam pernyataan yang sama, Aditya pun tak bisa menepis hadirnya isu pemain naturalisasi lain, termasuk Marten Paes. Sontak saja, apa yang disampaikan Pak Adit ini langsung heboh di berbagai media sosial. Banyak yang meyakini jika rumor ini bukan sembarang rumor. Mendengar kabar tersebut, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak pun akhirnya buka suara. Namun, alih-alih membenarkan, ia justru terkejut dengan pernyataan yang datang dari Aditya. Bagi Boyan, rumor Joey Pelupesi dan Marten Paes hanya bisa dijawab oleh para petinggi Persib. Yaps, rumor kepindahan pemain jelang pertengahan musim memang sedang ramai dibicarakan. Akan tetapi dalam hal ini, Boyan tak bisa menjawabnya secara panjang lebar. Bahkan, ia sama sekali belum membicarakan rencana perekrutan pemain kepada manajemen. Siapa yang mengatakan itu? Adit. Silahkan tanyakan kepada dia. Saya tidak tahu dan tidak ada yang bicara dengan saya soal pemain baru. Mungkin Adit mengetahui sesuatu yang saya tidak tahu, ungkap Boyan Hodak. Jelas, pernyataan Boyan Hodak ini pun seketika kembali heboh di media sosial. Bukan tanpa alasan, para bobotoh meyakini jika pernyataan Boyan ini merupakan sebuah pengalihan semata. Sebagaimana yang diketahui, Boyan Hodak ini merupakan pelatih yang dikenal dengan julukan Aki-Aki Gede Wadul. Julukan ini tidak sembarang muncul. Hal ini bermula ketika Boyan Hodak ditanyai dengan pertanyaan yang sama seperti rumor saat ini. Salah satu contohnya adalah saat Boyan ditanyai soal rumor Eliano Reinders merapat ke Persib. Kala itu ia menjawab, "Siapa Eliano Reinders? Apa dia pemain Manchester City?" Namun tak lama setelah itu, Eliano justru benar-benar diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persib Bandung. Jelas, kondisi seperti inilah yang membuat rumor Joey Pelupesi dan Marten Paes merapat ke Persib benar-benar semakin nyata. Hal ini juga semakin diperkuat dengan besarnya presentase kedua pemain tersebut merapat ke Persib. Saat ini, presentase Joey Pelupesi merapat ke Persib sudah mencapai 72%, sedangkan Marten Paes sudah mencapai 44%. Lantas, apakah kalian setuju jika Joey Pelupesi dan Marten Paes ini merapat ke Persib? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sanksi AFC tak berhenti. Denda Persib Bandung tembus 1 miliar. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan bobotoh Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi denda oleh Konfederasi Sepak Bola Asia setelah Komite Disiplin dan Etika AFC menggelar sidang pada 15 Desember 2025 lalu. Dalam pemaparannya, klub berjuluk Maung Bandung itu dinilai melakukan pelanggaran serius dalam ajang AFC Champions League 2. Dalam putusan tersebut, Persib dijatuhi total denda sebesar Rp499.050.000. Sanksi ini berkaitan dengan laga tandang Persib ke markas Selangor FC pada babak penyisihan grup G yang berlangsung 6 November 2025 lalu. AFC menilai terjadi pelanggaran serius dalam kategori perilaku penonton yang melanggar kode disiplin dan etik. Berdasarkan laporan resmi AFC, sejumlah supporter Persib tercatat memasuki area lapangan pertandingan. Selain itu, terdapat aksi pelemparan benda ke lapangan dan area sekitarnya. Atas rangkaian pelanggaran tersebut, Persib dinyatakan melanggar pasal 65.1 Kode Etik dan Disiplin AFC. Dengan tambahan sanksi ini, total akumulasi denda Persib Bandung selama mengikuti AFC Champions League 2 kini telah menyentuh 1 miliar. Sebelumnya, Persib juga telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran supporter saat menjamu Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 23 Oktober 2025 lalu. Dalam laga tersebut, AFC mencatat setidaknya 6 kembang api dinyalakan, 33 benda dilempar ke area lapangan, termasuk kursi stadion dan puing lainnya, serta pemasangan 1 spanduk bermuatan politik. Selain itu, AFC menilai Persib gagal memenuhi kewajiban keselamatan pertandingan. Banyak penonton terlihat memanjat dan bergantung pada pembatas antar tribun,
serta ditemukan pelanggaran terkait penomoran kursi stadion yang tidak sesuai regulasi. Total denda dari kasus laga kandang tersebut mencapai 437 juta yang wajib dilunasi dalam waktu 30 hari sejak keputusan dikeluarkan. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal sanksi ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.